Kenyamanan indukan tentunya akan sangat berpengaruh sekali pada kualitas telur yang nantinya akan dihasilkan, tentunya dengan ditunjang oleh pakan yang sesuai dengan kebutuhan indukan. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, pembahasan kita kali ini kita itu mau membahas cara untung ternak ayam kampung dengan modal 10 indukan saja. Tentunya ada triks dan cara yang harus kita patuhi supaya target kita ini bisa tercapai. Seperti kita ketahui, ternak ayam kampung memang sekarang ini banyak peminatnya. Hal tersebut dikarenakan harga jual ayam kampung di pasaran yang cenderung stabil dan terus meningkat. Harga akan terus naik itu waktu mendekati bulan Ramadan ataupun menjelang hari raya Idul Fitri, ataupun kalau seperti di daerah saya yang mayoritasnya itu saudara kita umat Kristiani, itu kan kalau di sini populasinya umat Kristiani itu sampai dengan 85%. Jadi memang di sini itu kalaupun nanti dia meningkat itu menjelang Natal dan Tahun Baru. Juga kalau seperti daerah saya di Karo ini itu ada ya, kita namanya pesta tahunan. Setiap desa di Kabupaten Karo ini berbeda-beda dia pesta tahunannya. Juga pada saat itu juga nanti harga ayam kampung juga naik ya. Jadi memang terkhususnya di daerah saya, beternak ayam kampung ini merupakan pilihan usaha yang cukup menjanjikan untuk ditekuni. Jadi untuk memulai usaha ini kita itu perlu mengetahui strategi ataupun cara supaya bisa untung dalam ternak ayam kampung di tiap minggunya ataupun di setiap bulannya. Bagi Anda yang ingin memulai beternak itu di bagian breeding atau pengembang biakan atau menciptakan DOC, Anda itu bisa memulai dari indukan yang hanya dimulai dari 10 ekor indukan, yaitu 10 ekor betina dan 2 ekor jantan atau pacikan. Tapi sebelumnya ini harus kita perhitungkan dulu ya modal yang harus dikeluarkan untuk membeli indukan dan hal-hal penting apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu kandang. Karena apa? Yang penting itu kita harus memiliki dan cara membuat indukan ayam itu bisa nyaman ya. Jadi memang kandang itu yang pertama harus kita persiapkan. Karena kandang ini merupakan faktor utama, makanya kita harus memiliki dan membutuhkan lahan agar ayam indukan ini nanti dapat bereproduksi dengan baik. Adapun ukuran kandang ideal untuk 10 ekor ayam atau plus 12 lah ya, 12 itu termasuk pacikannya atau pejantan. Lahan yang dibutuhkan untuk 12 ekor ini yaitu 2 kali 4 meter dibagi 2 sekat, yang artinya 2 kali 2. Itu sebenarnya kalau Anda memiliki lahan yang cukup ya. Kalau misalkan Anda tidak cukup, itu tidak perlu dibagi 2. 12 ekor itu bisa ditempatkan pada lahan 2 kali 4 meter. Itu sudah cukup ya. Jadi dibuatlah seperti kayak kandang koloni ya. Jangan lupa juga buat untuk bertengger juga petarangan atau tempat ayam menelur. Jadi jumlahnya itu disesuaikan dengan jumlah indukan yang kita punya. Kalau misalkan indukannya 10, usahakan tempat menelurnya itu minimal 3 ya. Baru yang kedua, faktor yang harus diperhatikan itu kenyamanan indukan. Karena kalau di
bisnis ayam petelur ini yang menghasilkan telur itu memang kenyamanan itu nomor satu. Berarti kalau nyaman itu ayam tidak stres ya. Karena apa? Karena stresnya indukan ini sangat berpengaruh pada produksi telurnya. Lain dari faktor pakan, stres ini juga sangat berpengaruh untuk produksi telur ayam indukan. Jadi memang buatlah tempat atau kandang indukan ini senyaman mungkin dengan memperhatikan sirkulasi udara dan usahakan sinar matahari itu bisa masuk ke dalam kandang. Lalu faktor lain yang kita sediakan supaya ternak ayam kampung ini untung, pakan penunjang bagi indukan ya. Salah satu faktor bagus tidaknya kualitas telur ayam itu setelah ayam tadi tidak stres tentunya pakan ya. Dengan bantuan pakan yang berkualitas ini sangat meningkatkan produksi ayam petelur, karena memang kalau betelur apalagi kalau kita mau menciptakan atau cetak DOC ya, kualitas pakan ini memang sangat menentukan hasil dari anakan nanti. Karena kalau pakannya nggak bagus, anakannya pun nanti atau DOC yang dihasilkan tentunya tidak akan bagus. Kalau seperti saya itu, saya masih menggunakan 80% sampai 70 sampai dengan 80% itu saya menggunakan pakan pabrikan. Yang 30% itu saya campur dengan jagung pecah dan bekatul. Jangan lupa juga Anda bisa menambahkan vitamin yang bisa menstimulasi reproduksi ayam seperti ekstimulan, mineral ayam. Itu paling tidak kita berikan 1 kali atau 2 kali dalam seminggu ya. Jadi sekarang kita bisa berhitung modal dari 12 ekor ayam yang biasa kita bisa beli dengan harga indukan itu. Kalau di daerah saya itu sekitar, kalau betina di sini itu sekitar 80.000 sampai dengan 100.000 per ekornya ya. Kalau untuk pacekan atau jantan itu harganya kisaran 100 sampai dengan 150.000 tergantung usia dan postur badannya. Jadi kalau untuk betina itu bisa kita sediakan modal sekitar 1 juta ya untuk indukan betina yang 10 ekor. Sementara kalau untuk pacekannya itu kalau kita membutuhkan 2 ekor berarti sekitar 300.000 ya. Jadi 1.300.000 itu untuk pembelian 12 ekor ayam, yaitu 10 betina dan 2 ekor jantan. Jadi nanti kan setelah ayam-ayam ini bertelur, biasanya kita itu bisa memperoleh 7 hingga 9 butir tentunya hasil telur yang dihasilkan setiap hari jikalau Anda itu memilih calon indukan petelur unggul seperti KUB2 ataupun ayam-ayam unggulan yang bisa menghasilkan telur itu dia 60 sampai dengan 70% per hari. Jadi dari hasil telur 7 sampai dengan 9 butir, kemudian kita tetaskan periode 1 minggu sekali. Untuk panen tetasan terjadwal seperti ini caranya. Jika indukan bertelur di hari Senin, maka kita kumpulkan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Setelah itu kita bisa memasukkannya ke dalam mesin penetas pada hari Minggunya. Dari siklus ini kita lakukan setiap minggu agar tetasan itu terschedule ya. Jadi setiap minggu itu kita bisa menghasilkan anak ayam atau DOC yang nantinya kan 21 hari itu telur akan menetas ya. Jadi anggap saja per minggu itu 45 butir. Jadi kita paling tidak sudah bisa menghasilkan 40 ekor DOC dari jumlah telur yang kita tetaskan dalam durasi 1 minggu atau 7 hari. Jadi dengan asumsi kalau 12 ekor itu berarti kalau perharinya dia pakannya itu habis 1,5 kilo ya, karena setiap indukan itu makannya kan 100 gram. Jadi kalau 12 ekor itu dia 1,2 kilo per hari. Berarti kalau harga pakan sekarang di angka 8.000, itu setiap hari sekitar 9.600 biaya pakannya. Kalau 1 minggu menjadi 67.200
67.200 maksud saya, atau kita genapkan sajalah 70.000. Jadi dari biaya pakan yang taruh sajalah ya, kita hitung 70.000 dia habisnya per minggu. Lalu kita menghasilkan 40 ekor DOC setiap menetaskan dalam satu minggunya. Anggap saja kita menjual DOC itu 7.000. Sekarang sih memang tidak ada harga DOC 7.000, terutama ayam kampung unggulan ya. Kalau ayam kampung biasa AK mungkin masih 7.000, tapi kita anggap sajalah harga DOC ini yang termurah 7.000 ya per ekornya bisa kita jual. Berarti kalau 7 dikali 40 itu sekitar penghasilannya 280.000. Jadi 280.000 itu dikurangi dengan uang pakan yang 70.000 tadi. Jadi kita masih ada 210.000 ya keuntungannya. Itu masih belum kita hitung ya. Anggap saja biaya penetasan atau watt listrik untuk inkubator penetasan tadi 20.000. Jadi 210.000 dikurang lagi 20.000 untuk biaya listrik. Jadi kita itu bisa menghasilkan sekitar 180.000 dari penjualan DOC yang 40 ekor tadi setelah dipotong seluruh biaya kos produksi. Anggap saja 180.000 per minggu, berarti kalikan dalam satu bulan itu ada 4 minggu ya. Jadi 180.000 dikalikan 4 minggu itu penghasilan yang bisa kita dapatkan paling minimal itu ya 720.000 per bulan dari hanya indukan 10 ekor. Jadi termasuk lumayan ya. Hanya dengan 10 ekor indukan kita bisa menghasilkan hampir 200.000 per minggu. Itu pun hanya dengan catatan kalau kita menjual DOC-nya dengan harga 7.000. Sebenarnya kalau sekarang itu harga DOC 8.000. Jadi memang keuntungan hampir 1 juta itu memungkinkan saja dengan cara memelihara 10 ekor indukan betina dengan 2 jantan. Jadi itu dia ya hitung-hitungan untung ternak ayam kampung dengan modal 10 indukan. Semoga apa yang saya jabarkan ini bisa menjadi inspirasi dan bahan masukan buat para peternak yang ingin memulai usaha ternak di bidang breeding ataupun pengembangbiakan menciptakan anak ayam atau DOC. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungan untuk Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.